Halo, salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan saya Tineke Wehartati. Pada kesempatan ini saya akan membawa materi mengenai metode penilaian persediaan, di mana yang saya bahas ini adalah metode cost method LIFO, last in first out. Di mana video saya ini merupakan video keempat, yaitu yang pertama mengenai pengertian persediaan, kemudian dilanjutkan video kedua mengenai penilaian persediaan dengan average cost method, kemudian video yang ketiga kemarin itu mengenai FIFO, cost method penilaian persediaan. Nah, sekarang tentang LIFO, di mana akan dibahas dengan pencatatan perpetual dan periodik. Nah, kita akan melihat apa itu LIFO, last in first out. Metode LIFO juga bisa disebut dengan metode masuk terakhir keluar pertama. Jadi ini kebalikan dari FIFO, yaitu barang yang masuk terakhir kali itu yang akan keluar digunakan oleh perusahaan pertama kali. Beda dengan FIFO, first in first out, yang masuk pertama keluar pertama, tapi ini yang masuk terakhir kalau LIFO. Jadi perlu diperhatikan ya, yang masuk terakhir itu yang keluar pertama kali. Jadi bisa dilihat dari ilustrasi berikut. Di sini ada dua jenis barang, di mana barangnya sama, sebenarnya bentuknya sama, warnanya sama. Untuk mengilustrasikan dijadikan dua. Untuk membedakan waktu masuknya atau harganya, yang masuk pertama akan diberi warna kuning, yang masuk kedua akan diberi warna biru. Dianggap aja ini harga 1000 persatuannya, ini dianggap aja 1100 persatuannya. Maka kalau kita beli yang harganya 1004 batang dan yang biru ada 6 batang, maka kita akan mempunyai 10 batang totalnya, di mana ada yang masuk pertama yaitu yang warna kuning dan ada yang masuk kedua yang warna biru. Di sini karena kita memakai pendekatan LIFO, maka yang dijual dulu justru yang biru. Yang tidak terjual atau misalnya masih ada sisa itu justru yang kuning. Makanya di sini ending inventory atau yang terakhir, misalnya ini dijual 7, maka kita akan habiskan dulu yang biru. Kemudian ini terjual harga pokok penjualan. Kemudian karena ini cuma 6, butuh 1 lagi, kita baru ambil yang warna kuning. Dan yang tidak terjual ada yang 3 ini yang warna kuning. Atau kita akan pakai ilustrasi dengan penjualan telur. Oke, ini ada penjualan telur, di mana pedagang telur ini membeli telur 3 kali. Pembelian pertama yaitu sebanyak 3 butir dengan harga 1000-an per butir. Kemudian pembelian yang kedua, telur merah 3 butir dengan harga 1200 per butir. Kemudian pembelian yang ketiga, telur biru 3 butir juga 1100 per butir. Nah, di sini total telur yang dimiliki oleh penjual adalah 9 butir yang dibeli secara 3 kali. Maka kalau kita menggunakan metode LIFO, yang dijual dulu yang biru. Kemudian kalau misalnya biru habis baru jual yang merah. Kalau merah habis baru jual yang kuning. Maka bila yang terjual itu 2 telur, maka penjual telur itu akan menjual yang biru dulu. Kalau dari 9 yang dijual cuma 2, maka sisanya itu akan menjadi yang tidak terjual atau persediaan akhir di sini. Ini sisanya. Maka kalau kita hitung berapa yang terjual adalah 2 butir telur yang harganya 1000-an. Yaitu yang masuk terakhir, sedangkan sisanya yang dari pembelian 3. Misalnya sisanya yang tidak terjual, yang dari pembelian 3 kan terjual 2, maka sisa 1. $1.100. Kemudian yang dari pembelian 2 tidak terjual sama sekali kan, maka tetap 3 butir dikalikan 1200. Dan
pembelian pertama otomatis belum terjual, pembelian 2 aja belum terjual, maka pembelian pertama juga belum terjual. Nah, ini adalah persediaan akhirnya dan ini yang terjual. Oke, kita akan bicara lagi gimana kalau yang dijual bukan 2 tapi lebih dari 2. Oke, kita lanjutkan. Di sini masih ada 9 telur. Gimana kalau yang dijual 5? Maka sama caranya, yang dijual dulu adalah yang warna biru, yaitu pembelian yang terakhir kali masuk, pembelian ketiga. Maka warna biru kita akan jual dulu karena 5, berarti 3-3-nya ini terjual. Tapi kan kita akan jual 5, berarti kurang dong, kurang 2, maka kita ambil dari yang pembelian yang kedua yang sebelumnya. Nah, sudah. Maka sisanya ini menjadi persediaan akhir atau belum terjual. Nih. Maka kalau ditanya harga pokok penjualannya, harga pokok dari produk dengan harga belinya, maka itu berasal dari pembelian 3 sebanyak 3 butir yang harganya adalah 1.100. Kemudian dari pembelian kedua adalah 2 butir dengan harga 1.200. Sedangkan barang yang belum terjual otomatis dari pembelian kedua itu kan tadinya 3 butir baru terjual 2 butir, maka sisa 1 butir yang belum terjual. Dan pembelian pertama belum terjual semua alias 3 butir kali 1.000. Nah, jadi yang diambil itu selalu, yang diambil dijual dulu itu selalu penjualan yang dibeli dari pembelian terakhir. Oke, kita akan coba gimana kalau bukan 5 tapi 7 yang terjual. Maka ini ada 9 butir tapi yang dijual 7 sekarang. Maka sama dengan caranya tadi, kita akan jual dulu dari pembelian yang ketiga. Karena membutuhkan 7, maka ini habis semua terjual. Tapi kurang 4, maka kita ambil dari pembelian kedua. Masih 6, kurang 1, maka kita ambil dari pembelian yang pertama. Jadi yang dijual dulu yang terakhir masuk, kemudian sebelumnya, kemudian sebelumnya. Maka yang sisa, 2 telur yang sisa itu akan dari pembelian pertama. Maka kalau kita hitung HPP-nya, otomatis yang dari pembelian ketiga itu habis terjual semua, 3. Kemudian dari pembelian kedua juga terjual semua. Dan dari pembelian pertama satu butir. Berarti sisa 2 itu adalah dari pembelian pertama. Jadi justru pembelian pertama itu adalah yang calonnya jadi persediaan akhir atau yang belum terjual. Tapi kalau terjual semua 9, ya puji Tuhan semua laku di sini. Tidak ada yang sisa. Tapi kalau misalnya 7, berarti kan sisa 2. 2-nya itu dari pembelian pertama. Yaitu sebanyak 2 butir kali 1.000. Gitu. Kalau terjual semua ya sudah, ya ini tinggal taruh sini aja, artinya laku jual semua. Nah, itu ilustrasi dari LIFO yang pembelian terakhir yang keluar duluan. Nah, ini sekilas tentang metode LIFO. Memang metode LIFO ini adalah metode yang jarang digunakan. Oleh karena itu PSAK 14 itu metode LIFO tidak lagi digunakan. Tapi mungkin sikon tertentu ya, dia masih akan digunakan. Nah, manfaatnya dari metode ini adalah harga beli terakhir itu
akan digunakan dulu. Kayak tadi telur kan harga beli terakhirnya 1100, sebelumnya 1200, sebelumnya lagi 1000. Nah, biasanya harga itu semakin tinggi. Karena harga dipakai duluan, otomatis harga pokok pembeliannya akan tinggi sehingga menghasilkan laba yang kecil, dan laba kecil itu akibatnya pajaknya juga kecil. Nah, ngaruhnya ke perjanjian akhir, otomatis perjanjian akhir itu adalah pembelian dari pembelian pertama, dimana biasanya harga itu kan cenderung tambah naik, otomatis karena persediaannya dari pembelian pertama itu harganya nggak tinggi, rendah ya, HPP-nya yang tinggi sehingga dampak pada labanya rendah. Itu kan laba itu kan dari penjualan dikurangi HPP. Kalau HPP-nya semakin besar, penjualannya dikurangi semakin besar, akibatnya labanya semakin kecil. Nah, seperti itu persediaannya, karena ngambil harga yang awal-awal maka cenderung kecil. Nah, perusahaan yang menggunakan metode ini adalah perusahaan yang produknya itu dapat disimpan dalam jangka lama atau disimpan semakin baik. Mungkin kayak wine atau anggur ya, itu disimpan makin lama semakin bernilai dan semakin tinggi. Atau fashion yang seragam, kaos kaki yang tidak terlalu ini, nah bisa menggunakan metode LIFO. Bahkan kalau seragam tren terakhir yang harus dijual dulu ya, nah itu fashion maksudnya, yang lagi tren malah yang harus dijual dulu. Yang dijual dulu itu adalah yang terakhir masuk. Oke, sekarang kita akan ke soal, dimana soal yang saya pakai sama dengan video-video sebelumnya. Memang dipakai soal yang sama sehingga bisa dibandingkan antara video saya yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat ini. Jadi di sini ada persediaan awal, ada pembelian sebanyak 3 kali dan penjualan sebanyak 3 kali. Kita akan bahas pertama dengan metode perpetual. Oke, saya akan masuk ke Excel untuk mengilustrasikannya dan menjawab. Nah, di sini sama, sudah dipindahkan soal yang tadi yang ada di PPT sebelumnya ini, tapi ini kan tidak urut tanggal. Nah, untuk mengerjakan LIFO sama, harus diurutkan dulu karena dia kan akan melihat mana yang masuk dulu, mana yang masuk terakhir. Kan yang dijual adalah yang masuk terakhir. Oleh karena itu, kita harus urutkan tanggalnya, yang tidak berurutan ini harus diurutkan. Nah, ini sudah diurutkan. Mau metode perpetual maupun periodik harus diurutkan. Nah, ini sudah diurutkan. 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Sama dengan yang ada di sini, cuman sudah diurutkan. Oke, kita ke metode perpetual, yaitu metode perpetual ini dicatat setiap kali ada transaksi mengenai persediaan. Oke, maka yang pertama kali di sini adalah tanggal 1, itu persediaan awal. 200 harganya 400. Ini adalah harga belinya. Untuk harga jualnya, kita akan lihat kembali ke soal. Untuk harga jualnya itu adalah sebesar 750. Nah, ini sama, semua dijual sebesar 750. Oke, sekarang kita akan mencoba menjawab. Tadi tanggal 1 adalah persediaan awal, akan saya catat di sini dulu. Langsung dicatat di kolom saldo persediaan. Ini seperti yang video sebelumnya, di mana di sini ada pembelian, di sini untuk mencatat pembelian yang terdiri dari 3 kolom, kolom kuantitas, biaya per unit, jumlah, dan ini kolom untuk yang terjual juga terdiri dari 3 kolom, kuantitas, biaya per unit, jumlah, dan ini adalah saldonya, sisanya, kuantitas, biaya per unit, jumlah. Lah, karena ini awal, maka langsung kita isi di sini 200, di mana harganya 400, maka jumlah adalah perkalian dari kolom kuantitas dengan kolom biaya per unit. Kemudian tanggal yang berikutnya dijual, maka kita akan masuk ke kolom harga pokok penjualan. Karena di sini cuma ada satu-satunya ini, maka ya ini yang dijual. Oke, kita akan isi. Nah, karena yang ada satu-satunya cuma 200 ini, maka yang diisi ya di sini yang dijual 50 ya.
Harganya 400, jangan pakai harga jual karena ini adalah harga pokok. Harga jual hanya dipakai pada saat penjualan, pada saat kita menghitung penjualan. Oke, ini. Maka ini adalah dari 200 dijual 50, maka sisanya 150 dengan harga yang sama 400. Oke. Kemudian tanggal berikutnya adalah terjadi pembelian di sini. Tanggal 10 Agustus adalah pembelian sebanyak 400 dengan harga 450 itu harga beli. Maka masukkan di kolom pembelian, kuantitasnya 400, kemudian harganya 450 dan dikalikan untuk jumlah. Maka stoknya ada dua. Stok yang pertama kali masuk yaitu yang barang lama 150 dengan harga 400 sehingga nilai totalnya dikalikan yaitu 60.000. Kemudian yang barang yang baru masuk terakhir itu adalah yang baru beli yaitu 400 dengan harga 450, jumlahnya adalah dikalikan. Nah, ini tanggal 15 dijual. Nah, penjualannya 400. Kita akan lihat stok yang sebelumnya. Stoknya ini. Maka yang dijual dulu adalah yang terakhir kali masuk, yaitu yang 400 dengan harga 450. Klop, kebetulan harga sama-sama unitnya 400 ya. Tapi bukan artinya kita milih 400 nih karena sama-sama yang dijual 400, bukan. Karena kebetulan yang masuk terakhir tuh ya 400 dengan harga 450 ini. Gitu. Maka itu yang kita jual. Di sini 400 450 sama dengan ini. Seandainya yang dijual 500, maka kita akan ambil yang dari 150 ini. Tapi ini yang dijual kan 400, maka sisanya ya 150. Kan yang habis kan 400 ini. Nah, ini 400 kemudian 60. Oke. Tanggal berikutnya tanggal 20 terjadi pembelian lagi 20 sebanyak 200. Ups, saya akan pindah kolomnya. Dengan harga 475. Jumlah dikalikan, maka stok barangnya ada yang barang lama 150 dengan harga 400. Jumlah dikalikan. Kemudian dan barang yang baru beli 200 475 dikalikan. Oke. Kemudian tanggal 25 dijual 100. Tanggal 25 dijual 100. Maka kita lihat lagi stoknya. Ini ada dua kali masuk, yaitu 150 yang pertama kali dan 200 yang terakhir kali. Nah, yang kita jual yang terakhir kali yang 200 ini. Cuman diambil 100 aja karena yang dijual cuman 100. Jadi kita ambil 200 ya. Dari 200 ini kita ambil 100 dengan harga 475. Maka di sini sisanya 150 kan belum terjual. Yang 200 ini baru terjual 100, maka sisa 100. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi yang tanggal 30. Pembelian. Nah, pembelian ini ditambah di sini ya. 50 500 dikalikan. Maka stok kita ada 3 level, yaitu yang 150 dengan harga 400, kemudian 100 dengan harga 475, kemudian yang baru beli 50 dengan harga 500. Nah, ini selesai sudah, maka kita bisa hitung harga pokoknya. Harga pokoknya tinggal dijumlah aja di kolom sini, kolom harga pokok penjualan, kuantitas kita jumlah, oh terjual 550 unit dengan nilai total adalah sebesar 247.500. Dengan persediaan akhir hanya lihat yang tanggal terakhir, yaitu tanggal 30. Yang ini nih.
maka kita total aja yang dari situ. 300 dengan nilai total. Nah, ini nilai totalnya yang kuning-kuning ini aja, karena bersihan akhir hanya dilihat tanggal akhir yang belum laku, posisi terakhir yang belum laku. Nah, baru sekarang kita hitung. Yang terjual adalah 550 unit. Tadi sudah dilihat harga jualnya adalah 750 seperti yang ada di soal. Maka penjualannya adalah ini. Jadi harga jual tuh hanya dipakai di penjualan. Kebetulan harganya sama. Kalau harganya bervariasi maka kita hitung satu-satu. Harga pokoknya 550 dengan nilai sebesar ini. Maka laba kotornya adalah penjualan dikurangi harga pokok. Ya, ini yang tadi diterangkan, kalau harga pokoknya semakin tinggi maka labanya semakin rendah. Nah, ini adalah dengan metode perpetual. Jadi yang perlu diperhatikan adalah yang masuk terakhir yang kita jual dulu. Oke, sekarang kita ke sini. Nah, ini jadi diingatkan lagi, yang diambil dulu adalah itu dari barang yang terakhir kali masuk seperti ini, maka yang dijual dulu yang 400 ini. Kebetulan yang dijual sama-sama 400 tadi ya. Seandainya ini 500 baru, kalau kurang baru ngambil yang dibeli sebelumnya. Nah, ini tadi yang dari Excel dipindahkan di PPT. HPP ambil dari sini sama ini ya. Dan ini bersihan akhir ambil dari tanggal terakhir, posisi terakhir. Dan ini adalah hitung laba kotornya. Ini adalah hasil pindah dari Excel. Oke, sekarang kita akan ke metode periodik. Nah, saya akan jawab melalui Excel dulu. Sama dengan tadi, ini adalah soal yang sudah diurutkan tanggalnya. Jadi untuk Vivo-Livo itu memang harus diurutkan tanggalnya. Kita urutkan, kita ambil yang barang masuk. Barang masuk itu ada barang yang tersedia untuk dijual. Barang masuknya yang mana aja? Barang masuknya itu adalah yang persediaan awal, kemudian pembelian yang kedua, dan pembelian yang ketiga, yaitu 200 sama 400 sama 200 lagi sama 50 dan harga belinya. Maka kita pindahkan ke sini. Tanggal 1 itu ada 200 unit dengan harga 400. Kemudian tanggal 10 itu ada 400 dengan harga 450 harga belinya. Kemudian ada tanggal 20 itu ada 200 dengan biaya per unitnya, harga belinya 475. Dan terakhir tanggal 30 beli sebesar 50 unit dengan harga 500. Oke, ini adalah barang yang masuk, artinya barang yang tersedia untuk dijual. Nah, jadi total barang yang tersedia untuk dijual adalah sebanyak 850 dengan nilai ini. Ini adalah barang yang tersedia dijual. Kita akan hitung persediaan akhir. Nah, barang yang tersedia dijual adalah 850. Kita lihat yang terjual aja. Terjual. Di sini yang terjual yang mana? Yang penjualan, yaitu ada 50, ada 400, ada 100. Alias yang terjual ini adalah sebesar 50 ditambah 400 ditambah 100. Nah, yang terjual adalah 550. Yang barang yang tersedia adalah 850. 850 yang terjual adalah ini. Sebentar, saya akan pakai 850 yang terjual adalah 550, maka sisanya adalah dikurangin 850 dikurangin 500. Ini 850 dikurangin 500
sama dengan 300, itu adalah unit yang terjual, sama dengan yang ada di perpetual. Yang sisa adalah 300. Dari 850 terjual 550, maka yang sisa 300. Itu yang kita taruh sebagai persediaan akhir. Nih. Persediaan akhir selalu ambil posisi tanggal akhir bulan, boleh juga 31 ya. Nah, ini ada 300. Nah, kita lihat 300 ini dari sini. Kalau persediaan LIFO yang dijual kan yang 50 dulu ya, baru 200, baru 400, maka sisa pasti dari yang atas. Maka kita akan lihat dari 300 ini harus dipenuhin dari yang atas ini, karena yang sisa dari barang yang pertama kali masuk sisanya, yang dijual dulu kan yang 50. Maka kita ambil yang 200. Oh, 200 ini 200 yang harganya 400. Nah, ini berarti kurang 100 baru ambil yang level keduanya, ini yang masuk kedua. Maka persediaan akhirnya adalah nilainya sebesar ini. $300 sebesar ini. Nah, kalau kita bandingkan dengan perpetual memang beda. Karena perpetual kan ada yang dia lihat per harian, di sini yang membuat ini yang membuat beda. Karena di mana 200 ini sempat terjual dulu sebanyak 50. Itu yang buat beda. Kalau yang periodik kan dilihat yang totalan terakhir. Sehingga memang ini berbeda, bukan salah jawab. Nah, kita sekarang akan lihat harga pokok penjualan. Itu ada dua cara. Kita bisa lihat hasil totalnya ini. Barang tersiar dijual itu adalah ini. Sedangkan persediaan akhir tadi kita hitung adalah sebesar ini. Maka harga pokok penjualannya dikurangin aja. Nah, ini. Atau kita bisa pakai cara yang kedua, lihat unitnya. 850 itu adalah tersiar dijual, dikurangin yang tidak terjual, yaitu persediaan akhir sisa. Yang tersedia dikurangin yang tidak terjual, maka yang terjual 550. Nah, maka 550 ini kita akan ambil dari bawah, karena harga pokok penjualannya adalah yang terjual. Kalau yang terjual kita ngambilnya dari bawah, maka kita ambil dulu yang dari bawah, 50 dengan harga 500. Kemudian kan harus 550, masih kurang 500, kita ambil sub yang kedua. Sub kedua 200. Harganya 475. Nah, ini kan baru 250 kurang 200, kan 550, baru 250 kurang 300 dong, baru kita ambil yang sini. Cocok. 400 ini nanti kan sudah kepake 100 di sini, berarti sisa 300 itu masuk di sini dengan harga 450. Maka total harga pokok adalah sebesar ini dijumlah, kemudian ini dijumlah juga. Nah, ini sama, cara satu dengan cara dua sama, tinggal mana yang nyaman dipakai, sama aja. Kalau ini kita cari satu-satu ya, sesuai dengan urutan. Kalau ini tinggal dikurangin aja, karena di total toh persediaan akhir dengan HPP ini akan sama dengan barang yang tersedia dijual. Maka toh barang yang dijual dikurangi persediaan akhir akan ketemu HPP. Nah, kalau kita sudah ketemu harga pokok penjualan, maka kita bisa hitung laba kotor dengan cara penjualannya, yaitu sebanyak yang HPP-nya 450, harga jualnya 750, maka di sini adalah ini. HPP-nya sama 550, kemudian harganya adalah sebesar yang sudah dihitung ini. Nah, maka laba kotornya ini. Ya. Akan beda dengan perpetual, karena di sini persediaan akhirnya aja sudah berbeda. Selisih 7.500 ya. Maka di sini juga akan selisih 7.500. Bisa dilihat di sini ini 255.
255 dikurangi 7.500 sama dengan 247.500. Otomatis selisih labanya karena ini lebih tinggi, periodiknya kan lebih tinggi, maka labanya akan lebih kecil. Nah, ini 157.500 nih 165. Selisih 7.500. Ya karena ada perhitungan di sini tadi itu. Oke. Kita kembali ke PPT. Nah, ini disalin ulang. Ini adalah hasil dari yang kita bahas periodik tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Materi persediaan dibahas sampai ini. Video terakhir adalah metode LIFO. Kita akan ketemu di video lain dengan topik yang lain. Semangat selalu. Sehat, salam sehat. Terima kasih.